N'Golo Kante diperkirakan bisa kembali untuk laga Chelsea versus Burnley. N'Golo Kante diperkirakan akan kembali ke Chelsea untuk pertandingan Premier League melawan Burnley pada hari Sabtu, 6 November 2021 mendatang. Gelandang Prancis itu bergabung debut dari Leicester pada 2017 dan menuai banyak kesuksesan sejak saat itu, termasuk masuk dalam nominasi penghargaan Ballon d'Or pada tahun ini. The Blues saat ini berada di puncak klasemen Premier League. Mereka unggul 3 poin dari tim peringkat kedua Liverpool dan 5 poin dari peringkat ketiga Manchester City. Menurut wartawan sepak bola Simon Johnson, N'Golo Kante tak ikut terbang untuk pertandingan Liga Champions di Swedia melawan Malmo pada Rabu, 3 November kemarin dikarenakan mengalami ketegangan otot selama latihan. Dikatakan juga bahwa keputusan untuk mencoretnya dari squad hanyalah langkah pencegahan, mirip dengan situasi yang membuatnya absen ketika The Blues membantai Norwich City 7-0. Akan tetapi, terlepas dari masalah yang dialami dengan ototnya, pemain international Prancis itu diperkirakan bakal tersedia kembali untuk pertandingan kontra Burnley pada akhir pekan ini. Dan N'Golo Kante sendiri telah membuat 9 penampilan sejauh musim ini. Namun cedera pangkal paha dan isolasi mandiri akibat COVID-19 telah membatasi waktu bermainnya belakangan ini. Gelandang tersebut sudah mengoleksi hampir semua trofi yang bisa dia miliki bersama dengan klubnya. Di antaranya adalah Premier League, Piala FA, Liga Euro, Liga Champions, dan Piala Super Eropa. Sementara bersama dengan Prancis, ia sukses menjuarai Piala Dunia pada 2018. The Blues rilis jadwal perempat final Piala Carabao melawan Brentford. Pertandingan perempat final Piala Carabao antara Chelsea melawan Brentford sudah dikonfirmasi akan dimainkan pada Rabu, 22 Desember mendatang. The Blues bertemu dengan The Blues pada perempat final ini setelah mengalahkan Southampton melalui adu penalti pada babak 16 besar. Dan sekarang laman resmi klub telah mengonfirmasi tanggal pertandingan tersebut. Adapun laga tersebut akan menjadi kunjungan kedua Chelsea ke Brentford Community Stadium setelah berhasil keluar dengan kemenangan tipis 1-0 di Premier League berkat aksi heroik Eder Mendy bulan lalu. Tim asuhan Thomas Tuchel mengalahkan Aston Villa dan Southampton dalam perjalanan mereka menuju perempat final. Kedua pertandingan tersebut sama-sama ditentukan oleh adu penalti setelah hasil imbang 1-1. Di sisi lain, Brentford telah menyingkirkan Forest Green Rovers, Old Athletic, dan Stoke City untuk mengamankan tiket mereka di babak perempat final Piala Carabao. Kisah dedikasi Saul Niguez yang ingin bersinar di Chelsea. Dengan berpegang teguh pada nilai luhur turun-temurun, Saul Niguez berjuang membangkitkan karirnya dan ingin masuk skuad Piala Dunia 2022. Saul Niguez belajar banyak dari keluarganya yang memang hidup dari sepak bola di tengah masa yang penuh ketidakpastian dalam karirnya. Ayah Saul Niguez, ex-pesepak bola bernama Borja, membimbingnya bersama dua kakak laki-lakinya Aaron dan Johnny yang masih aktif bermain hingga kini. Dukungan dari keluarga terasa seperti angin segar di tengah bulan-bulan pertama yang semerawut di Chelsea, dan mungkin bisa meyakinkan hierarki klub untuk menggunakan opsi pembelian yang dibanderol 30 juta euro untuk musim panas tahun depan demi menyembuhkan performa buruknya di Atletico Madrid dan membangkitkan karirnya. Pemain yang berusia 26 tahun itu mengamankan kesepakatan pinjaman ke Chelsea di menit-menit terakhir bursa transfer. Ia melakukan debutnya di Premier League saat menjamu Aston Villa, tetapi langsung ditarik saat turun minum dikarenakan jelas-jelas belum terbiasa dengan ritme sepak bola Inggris. Kendati demikian, Thomas tetap terkesan dengan sikap gelandang barunya di sesi latihan, dan sejak saat itu Saul Niguez sudah lebih berkembang di 4 penampilan selanjutnya. Ia butuh waktu dan adaptasi dan berada di tempat yang ideal untuk berevolusi, terus berkembang dan memulihkan level olahraganya, ujar Johnny, kakak tertuanya kepada Gol. Kakak keduanya Aaron berkata, "Buat saya, tim ideal untuknya. Ia selalu menonton Liga Primer saking sukanya. Ia menyukai intensitasnya, vertikalitasnya, dan khususnya fansnya. Mereka selalu membantu pemain dan tim mereka, apalagi di momen-momen yang kurang baik. Chiesa dan Kepa sangat membantu adaptasi Saul. Saya yakin Saul butuh beradaptasi seperti pemain manapun, tetapi saya juga yakin versi terbaiknya akan segera terlihat."
Kesulitannya beradaptasi dengan sepak bola Inggris cuma hal remeh jika dibandingkan dengan apa yang harus ia lalui di masa lampau. Ingatkah Anda akan cedera Saul Niguez saat ia melakoni pertandingan Liga Champions babak gugur pertamanya? Saat itu Atletico Madrid melawan Bayer Leverkusen pada 2015. Bek Rijeka secara tak sengaja menendang perut Saul Niguez. Ia sampai harus dilarikan ke rumah sakit dikarenakan permasalahan serius yang menimpa ginjal kirinya. 40 hari kemudian, ia sudah bisa kembali, tetapi harus meminum obat anti radang dan disuntik pereda nyeri cuma untuk bermain. Adapun obat-obatan tersebut mempengaruhi kemampuan Saul Niguez untuk berlaga, sehingga ia beralih ke menu vegetarian dan batang melahap daging dan telur. Di bawah pengawasan ahli gizi Johnny Ondina, yang merupakan mantan pesepak bola profesional dan bekerja sebagai staf Valencia, Saul Niguez sukses memulihkan kondisi fisiknya. Saya dan Saul sudah bekerja selama kira-kira 3 tahun, ujar Ondina kepada Gol. Ia adalah salah satu profesional terbaik yang pernah saya temui, dan ditambah lagi, kini kami berkawan. Lewat kakaknya Aaron, kami membicarakan menu nabatinya. Mudah sekali bekerja bersamanya. Cara fisiknya sangat komplit, dan perhatian yang ia berikan kepada tubuhnya membuat Saul menjadi salah satu elit dunia. Adapun Saul Niguez menanggung kehidupan Inggris dengan hidup di London Tengah dan segera mempelajari bahasanya. Dedikasi itu ia waris dari sang ayah yang merupakan seorang legenda di klub masa kecilnya. Pengaruh ayah kami sangat luar biasa, tetapi ia tak pernah memaksakan kami untuk melakukan apapun, jelas Johnny. Ia menjelaskan ke kami bahwa kehidupan sebagai pesepak bola membutuhkan waktu dan pengorbanan. Ia selalu mendukung dan menasihati kami. Keputusan di tangan kami, dan kami harus tahu bahwa tak mudah mencapai berbagai hal. Aaron menambahkan, ayah saya sejak usia yang masih sangat muda mengajari kami untuk tunduk pada usaha, kerja harian, disiplin, dan terutama kegigihan. Ia mengajarkan berbagai nilai lewat sepak bola, misalnya latihan tak terlihat, bagaimana makan dan beristirahat teratur. Di antara 5 dan 10 tahun, ia mengharuskan kami beristirahat setelah makan siang dan di malam hari. Tak peduli sedang akhir pekan atau musim panas, kami selalu pergi tidur pukul 10 malam. Tujuan akhir Saul Niguez adalah memulihkan kebolehan yang ia tunjukkan di awal karirnya di La Liga, yang mestinya bisa membuat ia dipanggil ke timnas Spanyol menjelang Piala Dunia 2022.